Chapter 1521 menghadapi manusia gunung mayat hidup. Subhuti melambaikan tangannya dan seorang pelayan berjalan kembali. Dia menggunakan piring batu giok untuk mengangkat secangkir teh abadi. Gelombang aroma menguar saat dia berjalan menuju Ye Fan. Ji Ziyue dan Ye Fan duduk di paviliun. Mata besar mereka melengkung menjadi bulan sabit saat mereka tersenyum cerah. Dia secara alami tahu siapa ini. Ye Fan berdiri dan menatap Anpo, terima kasih atas niat baik Anda. Jika Anda mengirim 2 cangkir, kami akan menerimanya. Tidak jauh dari situ, Anpo menggelengkan kepalanya dan berkata, sayangnya, perseteruan tidak bisa diselesaikan. Jika saya tidak bergerak, saya tidak akan bisa menjawab para tetua. Saya hanya bisa menawarkan teh abadi. Kalau begitu, saya hanya bisa berterima kasih. Bagaimana jika kita adalah musuh? Tidakkah kamu akan menyesal? Kata Ye Fan. Tidak masalah, aku akan menghadiahkan secangkir teh ini. Anpo berkata dengan tenang. Namun, ada semacam dominasi di wajah pucatnya. Itu sangat berbeda dari sebelumnya. Ini membuat orang merasakan gelombang kengerian. Mereka merasakan semacam aura yang bisa menelan 10.000 mil dan dia adalah yang paling tinggi. Itu menyapu keadaan yang tidak wajar dan membuat kaki orang-orang gemetar dan punggung mereka menjadi dingin. Ini adalah karakter yang luar biasa. Tidak ada fluktuasi kekuatan sama sekali dan orang tidak bisa melihat kedalaman kultivasinya. Hanya aura alami saja yang membuat hati orang-orang bergetar. Apakah perlu memaksakan teh? Ye Fan menggelengkan kepalanya. Orang biasa bahkan tidak bisa minum teh abadi seperti itu bahkan jika mereka menginginkannya. Itu bisa disebut semacam takdir abadi. Apa yang membuatmu ragu? Pelayan itu berkata dengan dingin. Ye Fan mengabaikannya dan hanya berbicara kepada Anpo, sebelum ini, kamu memberiku teh dan aku berterima kasih. Jika Anda memaksanya seperti ini, maka Anda akan menjadi musuh. Meskipun itu adalah secangkir teh ilahi, memberikannya dengan cara yang mendominasi memiliki rasa paksaan. Sejak dia mulai berkultivasi, tidak pernah ada orang yang bisa menekannya seperti ini. Ekspresi Anpo dingin dan dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, pelayan yang memegang cangkir teh itu bahkan lebih mendominasi. Dari mana mereka berasal? Zona terlarang yang sebenarnya dari kehidupan. Semua kekuatan dan warisan di dunia ini adalah lelucon bagi mereka. Sejak zaman kuno, kekuatan mana yang benar-benar bisa dibandingkan dengan para tetua mereka? Kecuali seorang kaisar sejati muncul, yang lainnya hanyalah awan dan debu yang cepat berlalu. Segala sesuatu di dunia ini ada di bawah kaki kita. Tuanku mengendalikan pasang surutnya dunia. Selama puluhan ribu tahun, tidak ada yang berani menolak kebaikan kita seperti ini, kata pelayan itu dengan nada serius. Ye Fan menatap langsung ke arah Anpo dan berkata, sepertinya Anda tidak terlalu puas dengan pelayan ini. Apakah Anda ingin meminjam tangan saya untuk membunuhnya untuk Anda? Suaranya tidak keras, tetapi aura penindasnya melesat langsung ke 9 langit, mengguncang telinga semua orang sampai berdengung. Hati semua orang melonjak, dan mereka tahu persis betapa kuatnya orang ini. Suara dia mengguncang langit, mengandung kehendak bela diri yang tak terkalahkan di dalamnya. Semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa karakter semacam ini jelas merupakan eksistensi tertinggi, dan akan sulit baginya untuk menemukan tandingan di antara mereka yang berasal dari generasi yang sama. Anpo bertepuk tangan dan berkata, selama bertahun-tahun, Anda adalah orang pertama yang begitu mendominasi saya. Saya ingat sejak saya lahir, tidak banyak orang yang berani menentang saya. Dia meminta pelayan itu untuk mundur dan membawa kembali teh pencerahan. Tuan, pelayan itu tidak mau. Dia menatap dingin ke arah Ye Fan. Dia benar-benar tidak tahan dengan sikap seperti ini, karena dari awal sampai akhir, Ye Fan bahkan tidak meliriknya. Bahkan ketika dia berbicara, dia langsung berbicara dengan Anpo. Meskipun ini bisa dianggap sebagai harga diri dan tidak bertengkar dengan seorang pelayan, tapi dari mana asalnya? Dia datang dari Gunung Abadi. Bahkan jika dia hanya seorang pelayan, dia masih sangat kuat di dunia luar saat itu. Siapa yang berani meremehkannya? Sikap seperti ini dari Ye Fan membuatnya mendidih dengan amarah. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menatap Ye Fan dari atas. Aura yang kuat menyembur keluar dan menyapu ke arah Ye Fan, ingin menekan dan membunuhnya. Cahaya dingin berkedip-kedip, diikuti oleh cipratan darah. Semuanya berakhir begitu saja. Ye Fan bahkan tidak berkedip. Dia duduk di sana bersila, masih tenang dan tenang, langsung membunuh orang ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang tercengang, gelombang dahsyat melonjak di hati mereka.
Seberapa kuatkah pelayan itu barusan? Bahkan mereka tidak bisa memastikannya. Mereka seperti ombak yang mengamuk, namun mereka tidak menyangka akan langsung ditebas oleh seseorang, langsung meledak dan berubah menjadi genangan darah. Mereka bahkan tidak melihat dengan jelas jenis senjata apa itu. Bagaimana orang itu melakukannya? Itu terlalu cepat, membunuhnya dengan bersih dengan satu serangan. Aku menghormatimu sebagai pribadi, tapi hambamu tidak tahu kapan harus mundur. Jika Anda dan saya berada di posisi Anda, apa yang akan Anda lakukan? Mungkinkah Anda tidak akan membunuhnya? Ye Fan bertanya dengan tenang. Buk, buk, buk. Langkah kaki berirama terdengar, dan sage agung dari keluarga Ji muncul. Sebuah cermin tergantung di atas kepalanya, dan dia berdiri di kejauhan, melihat ke arah ini, menatap Anpu. Ekspresi semua orang membeku. Apa latar belakang orang ini? Dia benar-benar layak untuk diamati oleh seorang sage agung yang memegang senjata raja. Ini benar-benar mengejutkan. Ekspresi Anpu sangat dingin, dan hanya setelah sekian lama dia perlahan-lahan menjadi tenang. Dia berkata, baiklah, dia membawa bencana pada dirinya sendiri. Dia tidak mematuhi perintah saya, dan dengan demikian layak mendapatkan bencana ini. Tidak ada yang menyangka bahwa sikapnya yang begitu galak pada akhirnya menjadi begitu tenang. Siapa orang ini? Semua orang bingung saat mereka menatap ke arah Ye Fan. Namun, sebagian orang sudah mengerti, mengetahui dengan jelas siapa orang ini, dan bahkan tahu bagaimana pelayan itu meninggal. Pedang Ye Fan bersinar dengan cahaya dingin, membunuh pelayan berbaju baja dari Gunung Abadi. Tidak mungkin menyembunyikannya dari Huo Lin, Jiang Yifei, Putri Moon Spirit, dan yang lainnya. Fisik suci umat manusia, Ye Fan, sudah lama sekali. Si Zongxuan berbicara. Ye Fan tersenyum dan mengangkat cangkirnya. Kabut meringkuk di wajahnya, dan dalam sekejap, penampilan aslinya pulih. Karena dia dikenali, tidak perlu menyembunyikan apapun. Dia tidak ingin membuat masalah, tapi dia juga tidak takut akan hal itu. Seperti yang diharapkan, ketika tubuh asli Ye Fan muncul di sini, itu langsung menimbulkan keributan. Banyak orang berteriak kaget, dan beberapa orang bergegas maju, berdiskusi dengan penuh semangat. Saudara Ye, saya mendengar bahwa Anda menyerbu ke jalur kuno langit berbintang, dan membunuh begitu banyak musuh sehingga mereka semua ketakutan. Apakah ini benar? Seseorang bertanya dengan sungguh-sungguh. Senior Ye, apa saja penghalang di jalan kuno? Apa yang harus saya perhatikan? Apakah saya bisa menginjakkan kaki di jalan itu? Seorang junior yang baru saja bangkit bertanya dengan penuh harapan. Ye Fan tidak berdaya. Dia tahu akan seperti ini, tapi dia tidak punya pilihan. Dia menjawab mereka satu persatu, dan setelah sekian lama, kerumunan itu bubar. Dia benar-benar kelelahan menghadapi mereka. Tentu saja, tidak ada kekurangan musuh. Mereka berdiri dalam bayang-bayang dan mengawasi dengan dingin. Hanya saja, berapa banyak orang yang bisa membunuh Ye Fan saat ini? Siapa yang berani menghadapinya secara langsung? Dia bukan lagi kultivator kecil di masa lalu, kekuatannya mengguncang dunia. Huo Lin tersenyum dan berjalan ke depan. Dia berkata dengan lembut, kamu juga melihatnya dan tahu dari mana orang itu berasal. Ye Fan mengangguk dan berkata, teh pemahaman Dao baru saja dipetik dan pasti tidak tertiup angin seperti di masa lalu. Agaknya, hanya orang-orang di tempat itu yang muncul. Karena kamu sudah tahu, kenapa kamu masih membunuh pelayan mereka. Tempat itu jauh lebih menakutkan daripada klan kaisar kita. Ada ahli tingkat kaisar sejati yang mengawasinya. Huo Lin, berkata. Ini adalah kenyataan. Sekarang, siapa yang bisa abadi di dunia ini? Siapa penguasa sejati? Secara alami, mereka adalah makhluk tertinggi dari 7 wilayah terlarang besar. Ji Ziyue terkikik dan menarik Huo Lin, untuk duduk bersamanya. Dia secara pribadi menuangkan secangkir teh untuknya. Adik perempuan, apakah kamu mencoba menyakitiku dengan menarikku untuk duduk seperti ini? Bagaimana jika Gunung Abadi juga menyimpan skor padaku? Huo Lin berkata, kakak, sebagai anggota klan kekaisaran dan putri kaisar Kilin kuno, mengapa kamu takut pada mereka? Ji Ziyue berkata dengan acuh tak acuh. Kamu orang jahat, kamu jelas ingin menarikku ke kereta yang sama, dan kamu masih mengatakan hal-hal ini. Mereka memiliki ahli tingkat kaisar sejati, dan kami sama dengan keluargamu. Era yang paling mulia telah berakhir, Huo Lin, mengeluh. Dia mengatakan bahwa ada teh pemahaman Dao di sana, tetapi dia datang ke sini untuk membuat musuh tanpa alasan. Itu hanya pertukaran bantuan biasa. Saya tidak berpikir orang itu adalah orang yang picik. Tidak apa-apa, kata Ji Ziyue sambil tersenyum.
Jiang Yifei juga berjalan mendekat dan menyapa Ye Fan. Mereka berdua sudah saling kenal sejak lama. Saat itu, Ye Fan masih seorang kultivator kecil dan baru saja mempelajari metode kultivasi. Betapa harumnya. Long Ma, Gu Jinpeng, dan 11 orang suci lainnya keluar dari istana surgawi pusat dan mencium aroma teh pemahaman Dao. Kemudian, mereka melihat Ye Fan dan langsung sangat gembira. Cepat buat tong dan minum sepuasnya. Dahi Ye Fan penuh dengan garis-garis hitam. Di masa lalu, semua orang ini membawa tong besar untuk diminum, dan mereka semua adalah pemakan besar. Sejak kapan Dao Comprehension Tea menjadi begitu murah? Mengapa ada orang yang bisa membuat sepanci dan memperlakukan orang dengan begitu santai? Apalagi saat mereka melihat jumlah daun teh yang dimasukkan Ye Fan benar-benar tidak sedikit. Mereka menghitung bahwa jika mereka menyebar, mereka benar-benar bisa membuat tong. Semua orang iri. Teh abadi yang tak tertandingi ini hanya bisa ditemukan secara kebetulan, dan benar-benar bisa diminum seperti ini. Itu membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Banyak orang tahu apa yang sedang terjadi. Saat itu, Ye Fan bertarung melawan Pangeran Surgawi. Setelah pertempuran sengit, dia membunuhnya dan mengejutkan dunia. Kemudian, dia menggerebek sarang Pangeran Langit dan mendapatkan 1.800 daun teh pemahaman Dao. Siapa yang meninggalkan benda-benda itu? Kaisar Langit yang tak pernah mati. Teh pemahaman Dao hanya menghasilkan 108 daun setiap tahun, dan hanya di tahun-tahun khusus bisa menghasilkan 1.000. Kaisar Surgawi yang tak pernah mati menyusul dan memotong seluruh tanaman. Bagian utama digunakan sebagai peti mati, dan cabang-cabangnya ditinggalkan untuk keturunannya. Adapun pohon teh tua yang menyedihkan, hanya bisa tumbuh kembali. Tidak rugi, saya bisa minum beberapa cangkir teh yang enak di sini. Itu benar-benar membuat pikiran seseorang menjadi liar. Dulu, ketika ayah saya masih hidup, dia minum teh ini setiap hari dan memetik daun segar setiap hari. Segalanya tetap sama, tetapi orang-orang telah berubah. Huo Lin menghela nafas. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua ingin muntah darah. Apa yang mereka lihat dan dengar hari ini benar-benar tak tertahankan. Latar belakang setiap orang semakin mencengangkan daripada yang terakhir. Ye Fan, putra mahkota Huai Zun dari ras gagak emas berdiri dan berteriak dengan tegas. Ada apa? Ye Fan menatapnya dengan tenang. Di samping, Si Zongxuan menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, aku sudah lama mendengar nama besar fisik ilahi ras manusia. Melihatnya hari ini, itu memang reputasi yang pantas. Seni misterius Anda tidak ada bandingannya. Dia melirik Anpu dari sudut matanya, tetapi menemukan bahwa dia sangat tenang dan tidak bereaksi sama sekali. Pemimpin ras Feng saat ini, Feng Huang, tidak ada bandingannya dalam hal kecantikan. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya saat dia juga melihat ke atas. Hatinya tidak tenang. Putri Moon Spirit, di sisi lain, sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, akan ada banyak masalah. Chapter 1522 Semua hal yang harmonis. Mata putra mahkota Huai Zun setajam pedang. Jubah emas di tubuhnya berkibar saat niat membunuh memenuhi hatinya. Jin Yu, Grid Sage Jin Yu, dan kultivator lainnya, semuanya mati di tanganmu. Kamu tidak bisa dimaafkan dan tidak bisa dimaafkan. Ye Fan meliriknya tapi tidak peduli. Dia membiarkan pangeran mengaum seolah-olah dia adalah orang luar. Sebagai orang suci dari umat manusia, apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menaklukkanmu? Anda harus tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik dari Anda. Suara putra mahkota Huai Zun menjadi semakin dingin. Ye Fan mengangguk, saya setuju. Alam semesta sangat luas dan selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Long Ma mengangguk setuju, itu benar. Saya pernah melihat seorang penebang kayu tua di luar angkasa. Aku tidak tahu namanya, tapi tingkat kultivasinya mendekati Kaisar Agung. Jelas sekali bahwa mereka telah mengabaikan bagian pertama dari cerita itu dan memelintirnya. Ini membuat putra mahkota Huai Zun merasa seperti dia telah meninju kapas. Terutama ketika dia mendengar semua orang berbicara tentang bagaimana selalu ada orang yang lebih baik darinya, seolah-olah mereka lupa bahwa dia berbicara tentang perseteruan darah suku Gagak Emas, pembuluh darah di dahinya menonjol. Kau membunuh para pahlawan suku Gagak Emas dan banyak jiwa yang mati. Tidak ada cara untuk menyelesaikan ini. Niat membunuh putra mahkota Huai Zun tidak ada habisnya. Terlalu banyak orang yang telah mati dan dia tidak menginginkan apapun selain membunuh orang di depannya. Siapa yang ingin menyelesaikan ini? Ye Fan bertanya dengan heran. Ekspresi Huai Zun segera menjadi sangat jelek. Dia berapi-api dan penuh kesedihan dan kemarahan.
Dia mencaci maki di sini, tetapi pihak lain begitu tenang dan acuh tak acuh. Mari kita selesaikan ini. Huai Zun tidak tahan dengan penghinaan ini dan meraung. Tempat itu menjadi berisik karena banyak orang bergegas. Fisik suci umat manusia telah muncul dan suku gagak emas ingin membalas dendam. Mustahil berita yang meledak-ledak seperti itu tidak menimbulkan keributan. Ye Fan terkejut, bukankah kamu sedang menunggu Kaisar Semu muncul? Kamu berani melawanku? Ekspresi macam apa ini? Selain nada seperti ini, putra mahkota Huai Zun hampir memuntahkan seteguk darah. Ini sudah keterlaluan. Orang ini terlalu meremehkannya. Pada saat ini, Ye Fan sudah berdiri dan berjalan cepat ke arahnya. Dia seperti beruang yang telah melihat madu, atau macan tutul yang mencium bau ikan. Dia terlihat sangat bersemangat dan bertekad untuk memakannya. Sungguh sombongnya kamu. Bukankah ini saranmu? Apakah kamu takut dan tidak berani bertarung? Ye Fan bertanya, bingung. Lingkungan sekitar sangat berisik. Tidak diketahui berapa banyak pasang mata yang menonton, tetapi ada lebih banyak orang yang berkumpul, berteriak-teriak bersama, ingin mereka bertarung dalam pertempuran yang menentukan. Orang-orang di dunia berharap dunia berada dalam kekacauan, berharap segala sesuatunya akan meledak sehingga mereka dapat menonton dari pinggir lapangan dan menyaksikan pertempuran sengit. Bagaimanapun, salah satu dari mereka memiliki fisik suci klan manusia, sementara yang lain mendapat dukungan dari Kaisar Semu. Baiklah, aku akan melawanmu hari ini. Aku akan menyiapkan formasi yang hebat. Apakah kamu berani mematahkannya? Putra mahkota Huai Zun berteriak. Pada titik ini, dia langsung melompat dari awan dan turun menuju wilayah tengah. Dia akan membuat formasi pembunuhan dan bertarung dengan Ye Fan untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Terima tantangannya. Sekelompok orang berteriak-teriak agar Ye Fan menerimanya. Banyak orang yang langsung mengikuti, ingin melihat situasi yang bergejolak ini. Saudara Ye adalah naga di antara manusia dan hampir tak terkalahkan. Dia secara alami tidak akan menolak tantangan dari seseorang dari generasi yang sama. Saya bersedia untuk pergi dan melihat dan memperluas wawasan saya, kata Si Zongxuan. Para petarung kelas berat seperti dia semua meninggalkan tempat duduk mereka dan mengikuti mereka. Keributan yang tiba-tiba terjadi di tempat ini telah menarik perhatian banyak ahli. Bahkan beberapa Grid Sage pun terkejut, termasuk tokoh-tokoh penting di istana pusat. Semua orang mengendarai pelangi ilahi atau menginjak awan keberuntungan saat mereka turun ke tanah. Ini adalah padang gurun yang dipenuhi onak dan duri. Medannya tidak rata dan jauh dari kata megah, tetapi pada saat ini, tempat ini dipenuhi oleh manusia. Wajah Huai Zun muram. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, satu demi satu bendera muncul di tangannya. Beberapa berwarna kuning aprikot, beberapa berwarna ungu kehijauan, dan beberapa berwarna merah seperti darah. Api melonjak dan membumbung tinggi hingga mencapai ketinggian 300.000 zang. Semua orang terkejut. Bendera formasi ini benar-benar luar biasa. Mereka tidak bisa melihat kedalamannya sejenak, jadi itu pasti benda yang luar biasa. Dikombinasikan seperti ini, mereka mengeluarkan tekanan yang menakutkan. Itu sebanding dengan Sage Agung, kan? Formasi ini memang tidak sederhana. Kemungkinan besar ini adalah formasi pembunuhan Grid Sage yang paling kuat. Jika fisik suci klan manusia tidak menggunakan senjata kaisar, tidak akan mudah untuk masuk. Formasi ini misterius dan tak terduga. Sepertinya mengandung niat membunuh yang mengejutkan, kata Ji Ziyue dengan suara rendah. Dia memiliki fisik yang istimewa dan sangat sensitif terhadap berbagai asal-usul dunia. Dia tiba-tiba memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Ye Fan mengangguk. Dia mencoba mengaktifkan kuali tembaga hijau. Kuali itu benar-benar bergetar sedikit. Seseorang harus tahu bahwa dia bahkan belum memasuki formasi. Di permukaan, ini terlihat seperti formasi pembunuhan Sage Agung, tapi ini hanya sebuah kedok. Pusat formasi kemungkinan besar adalah formasi pembunuhan Kaisar Semu. Bagaimanapun, ras mereka memiliki Kaisar Gagak Emas yang masih hidup. Ye Fan menatap formasi itu lagi dan lagi. Pihak lain ingin membuat dia mati rasa dan membunuhnya langsung setelah dia masuk. Boom! Tiba-tiba, pertempuran hebat pecah di langit. Beberapa ketidaksepakatan Sage Agung akhirnya sampai pada pukulan. Mereka semua berasal dari alam luar. Di Istana Surgawi Pusat, demi kepentingan berbagai ras, tidak ada yang mau mengalah satu sama lain. Mereka yang memiliki dendam lama akan dengan mudah melawan satu sama lain, dan konflik tidak bisa dihindari. Namun, intensitas pertempuran telah melampaui harapan semua orang. Puff! Tidak lama kemudian, terjadi hujan darah. Semua orang terkejut dan melarikan diri. Itu adalah darah dari Sage Agung.
Orang bijak biasa tidak bisa menanggungnya. Jika mereka benar-benar basah kuyup, itu akan sangat tragis. Sesama Taois, mengapa Anda harus melakukan ini? Seharusnya semuanya berjalan dengan damai. Seseorang maju untuk menengahi. Semua orang terkejut dan mendongak. Itu adalah Sage Agung Huntuo. Dia bergegas ke dalam kehampaan besar yang luas untuk menengahi. Sayangnya, kedua belah pihak tidak bisa berpisah. Selain itu, pemenangnya diputuskan pada saat ini. Pertempuran itu sangat pahit. Sejumlah besar darah menghujani, dan teriakan datang dari langit. Seorang Sage Agung diledakkan. Roh primordialnya ingin melarikan diri, tapi orang di belakangnya tidak mau melepaskannya. Dia memegang labu hijau di tangannya dan menarik sumbatnya. Gelombang gas hijau terbang keluar dan membungkus roh primordial, mengubahnya menjadi bubuk. Sage besar Huntuo menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Semua orang segera menjauhkan diri darinya. Pertempuran Sage Agung pecah lebih dulu dan kemudian dengan cepat berakhir. Ye Fan, apakah kamu berani bertarung? Putra mahkota Huai Zun selesai menyiapkan bendera formasi. Angin astral bersiul dan kabut melonjak. Semua jenis dewa, iblis, dan hantu muncul. Banyak orang melihat ke arah Ye Fan. Mereka semua ingin melihat pertarungan antara naga dan harimau. Di era ini, tidak banyak yang berani bertarung melawan Ye Fan sendirian. Siapa yang berani menghadapinya secara langsung? Membunuh Pangeran Surgawi, menaklukkan Gunung Meru. Hal mana yang tidak luas dan besar? Belum lagi berita bahwa orang-orang di jalan kuno langit berbintang masih belum bisa memastikan. Apakah Anda yakin ingin bermusuhan dengan saya? Ye Fan bertanya dengan dingin. Tentu saja. Perseteruan darah selalu ada di hatiku. Ras gagak emas dan kamu tidak bisa hidup bersama. Kamu harus mati. Putra mahkota Huai Zun berteriak. Baiklah. Karena itu masalahnya, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Ye Fan berjalan maju dengan langkah besar. Kalian berdua jenius. Tidak perlu seperti ini. Perdamaian adalah hal yang paling penting. Grid Sage Huntuo turun. Dia memiliki ekspresi penuh kasih di wajahnya, ingin menenangkan semuanya. Sage Agung dari ras gagak emas mencibir. Jika Ye Fan memasuki formasi, bahkan dengan senjata kaisar di tangan, dia masih akan kehilangan lapisan kulit. Bagaimanapun, bukan dia yang bisa sepenuhnya membangkitkan pedang pembunuh, tapi formasi tersembunyi itu berbeda. Itu secara otomatis bisa menghidupkan kembali dan membunuh para dewa dan Buddha. Dia secara alami tidak akan membiarkan Huntuo merusak segalanya. Teman Dao, kamu terlalu khawatir. Ini hanya masalah mengakhiri sesuatu. Tidak perlu orang lain ikut campur. Perdamaian adalah hal yang paling penting. Huntuo menasihati dengan serius. Ye Fan, apa yang kau tunggu? Kamu tidak berani. Cepat masuk ke dalam formasi. Putra mahkota Huai Zun berteriak. Dia berbalik dan hendak memasuki formasi, memaksa Ye Fan untuk melawannya di dalam. Tiba-tiba, dengan dentang, cahaya dingin berkelebat. Dunia kehilangan warna dalam sekejap. Matahari, bulan, dan bintang-bintang kehilangan cahayanya. Gunung-gunung dan sungai-sungai bergetar, dan sebuah gunung langsung meledak. Di depan formasi, cahaya berdarah terbang. Putra mahkota Huai Zun langsung dipotong oleh Ye Fan. Dia meledak, darah dan pecahan tulang putih berceceran di mana-mana. Semua orang tertegun. Apakah Ye Fan mematahkan formasi? Tidak, dia bahkan tidak memasuki formasi. Dia langsung membunuh putra mahkota Huai Zun di luar. Grid Sage Huntuo menghela nafas. Dengan sebuah ledakan, seluruh tempat itu mendidih. Apakah itu akan berakhir begitu saja? Itu bahkan belum dimulai. Dia bahkan tidak mematahkan formasi. Ye Fan langsung membunuh putra mahkota Huai Zun. Si Zongxuan berkata dengan nada acuh tak acuh, Saudara Ye, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Anda adalah fisik suci ras manusia yang bermartabat, tetapi Anda tidak berani menerima tantangan dan membunuh lawan Anda. Kamu benar-benar membuat kami malu untuk berhubungan denganmu. Semuanya, apa yang kalian tunggu? Orang ini kejam dan tidak mengikuti aturan. Membiarkan dia hidup adalah bencana. Cepat bunuh dia. Seseorang berteriak pada leluhur tua dari beberapa keluarga kerajaan besar, menyuruh mereka menggunakan senjata mereka untuk membunuh Ye Fan. Mata Ye Fan berkedip. Dia sudah menggunakan teknik genesisnya. Bahkan jika orang-orang yang dia teriaki diam-diam menyembunyikan aura mereka, mereka tidak bisa lepas dari persepsinya. Dia telah menemukan bahwa itu adalah Nenek Feng, yang sebelumnya membujuk Sage Agung dari berbagai ras untuk membunuhnya. Apa yang terjadi? Apakah fisik suci ras manusia langsung membunuh di luar formasi? Semua orang berdiskusi, dan tempat itu gempar. Ye Fan dengan dingin mendengus dan berkata, kapan saya setuju untuk memasuki formasi?
Dia membuat formasi pembunuhan Kaisar Semu untuk menipuku agar masuk dan membunuhku. Benar-benar angan-angan. Semua orang gempar. Itu sebenarnya adalah formasi pembunuhan Kaisar Semu. Jika formasi semacam ini selesai, itu akan sangat menakutkan. Itu karena, tidak seperti senjata Kaisar, meskipun diaktifkan, mereka tidak akan bisa hidup kembali sepenuhnya. Namun, formasinya berbeda. Itu bisa hidup kembali dengan sendirinya. Itu setara dengan Kaisar Semu sejati yang terlahir kembali. Kembali ketika iblis manusia menyerang sarang 10.000 naga, bahkan dengan kuali tembaga hijau, dia diblokir oleh formasi pembunuhan Kaisar Semu dan tidak bisa menyelesaikan serangannya. Chapter 1523 Pembunuhan Besar. Meski begitu, kau tidak perlu membunuhnya. Itu terlalu kejam. Tidak bisakah kamu menolak untuk memasuki formasi? Nenek Feng berteriak dalam kegelapan. Dia tertawa dingin dan mencaci maki dengan keras, menanyai Ye Fan. Dia meminta semua ras untuk bergabung dan membunuhnya. Pada titik ini, Ye Fan menjadi semakin dingin. Dia berkata dengan tergesa-gesa, dia berkata bahwa dia dan saya tidak bisa hidup di bawah langit yang sama dan tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami mati. Karena dia menggunakan metode yang tidak bermoral untuk menipuku, apakah ada kebutuhan untuk mendiskusikan membunuhnya? Maksudnya jelas. Karena mereka adalah musuh, dia harus membunuh mereka. Ye Fan tidak ingin berdebat. Di saat yang sama, dia memperingatkan Nenek Feng untuk tidak bermusuhan dengannya. Orang bijak agung dari ras gagak emas meraung tanpa henti. Dia sangat marah sampai hati, dan paru-parunya hampir meledak. Formasi Kaisar Semu tidak digunakan dan bahkan diejek seperti ini. Bagaimana dia bisa menahannya? Dia berteriak lagi dan lagi, kalian sangat tidak terkendali dan tidak bermoral, memulai pembantaian di sini tanpa mengindahkan aturan. Langit tidak akan mentolerir hal ini. Ye Fan mencibir dan berkata, jelas kalian yang memiliki pikiran kotor. Pada akhirnya, saya melihat kalian dan membunuh kalian secara langsung. Namun, kamu masih berbicara dengan sangat marah. Apakah kamu tidak merasa malu? Apa kau masih ingin mencari muka? Ada apa dengan putra mahkota Huizun yang menyiapkan formasi pembunuhan? Kamu tidak berani masuk dan malah melakukan hal-hal tercela seperti itu. Kemampuan macam apa itu? Nenek Feng mencaci maki dalam kegelapan. Baiklah, bertindaklah sesuai dengan logikamu. Saya juga akan menyiapkan formasi senjata Kaisar di sini dan mengundang Anda untuk menghancurkannya. Apakah kamu berani? Dengan dentang, Ye Fan mencabut pedang abadi makhluk surgawi harta karun roh. Cahaya dingin berkedip-kedip dan pola formasi muncul. Diagram pembantaian abadi muncul di udara. Dia melihat sekeliling dan mengundang sage agung dari ras gagak emas dan mereka yang diam-diam mencaci maki dia untuk memasuki formasi dan bertarung. Kamu. Orang bijak agung dari ras gagak emas terbang menjadi marah karena terhina. Dia sangat marah sampai seluruh tubuhnya gemetar. Dia menunjuk ke arah Ye Fan dan berkata, sesama Taois, kalian semua melihatnya. Dia sudah bertindak terlalu jauh. Membiarkan anak ini hidup hanya akan membawa bencana, cepat atau lambat. Dia menghasut kerumunan, berharap semua orang akan menyerang bersama dan membunuh Ye Fan. Secara khusus, beberapa keluarga kerajaan kuno adalah orang-orang yang dia minta bantuannya. Semuanya, silakan bergerak. Kaisar Agung ras kita pasti tidak akan melupakan kebaikan kalian saat dia turun ke planet ini di masa depan. Pada saat ini, Sage Agung ras gagak emas bahkan mengucapkan kata-kata ini, membuat semua orang terkejut. Dia menjanjikan masa depan, bersumpah untuk membunuh Ye Fan. Apakah kamu marah sekarang? Semuanya, jika kita tidak menyingkirkannya hari ini, kita pasti akan menyesal di masa depan. Anak ini memiliki sifat yang kejam, dan dia pasti akan menjadi musuh besar bagi semua ras di masa depan. Kita harus menyingkirkannya. Nenek Feng berteriak secara rahasia. Itu benar. Anak ini terlalu tercela. Seharusnya ini duel yang adil, tapi berakhir seperti ini. Saya harap semua orang bisa menegakkan keadilan. Kata Sage Agung ras gagak emas dengan tegas. Ye Fan menegur, putra mahkota Huaizun memiliki hati yang kotor. Dia membentuk arai Kaisar Semu untuk mengelabui saya dan membunuh saya. Pada akhirnya, dia dikemas dan diputihkan oleh kalian. Apa kau masih punya rasa malu? Sebaiknya kau lemparkan saja wajahmu ke tanah. Karena kau ingin aku membunuhmu, kau sudah menjadi musuhku. Kenapa kau tidak datang ke sini secara terbuka? Faktanya ada di depanmu. Berbicara omong kosong seperti ini tidak lebih baik daripada mendirikan sebuah tugu peringatan di rumah bordil. Bukankah ini menggelikan? Semua orang tertawa terbahak-bahak, dan suasana segera menjadi kacau.
Longma dan yang lainnya secara alami mulai membuat keributan, berteriak tanpa henti. Wajah Sage Agung ras gagak emas menjadi pucat. Dalam kegelapan, Nenek Feng terus membuat keributan, berharap keluarga kekaisaran kuno jauh akan bergerak dan membunuh Ye Fan di tempat. Wajah si Zongxuan membawa sedikit rasa dingin saat dia berkata, cara saudara Ye melakukan sesuatu terlalu berlebihan. Bahkan jika Yang Mulia Huai Zun menyimpan niat jahat, Anda tidak harus terlalu ekstrim. Sulit untuk menunjukkan keberanian dan keagungan saudara Huai Zun, dan itu membuat kami merasa malu berada di level yang sama dengan Anda. Di sampingnya, secara alami ada beberapa orang yang bisa dianggap sebagai temannya. Setelah mendengar ini, mereka memandang Ye Fan dan semuanya menggelengkan kepala. Ye Fan melirik mereka dan berkata langsung, kamu pikir kamu berada di level yang sama denganku? Aku hanya orang rendahan. Bahkan bajingan yang kubunuh lebih kuat darimu. Kamu. Si Zongxuan terbatuk-batuk seteguk darah, dan seluruh wajahnya memerah. Dia sangat marah sehingga matanya tiba-tiba menjadi ganas dan dingin. Ye Fan meliriknya sekilas dan kemudian tidak lagi menatapnya, memperlakukannya seperti sehelai rumput. Pada saat ini, Sage Agung ras gagak emas sedang bergerak. Dia ingin bergegas menuju formasi pembunuhan Kaisar Semu dan masuk karena dia sudah memiliki firasat buruk. Namun, Ye Fan sudah menguncinya dan menatapnya. Dia bergerak melintasi langit dan langsung memblokir jalannya. Pedang pembunuh di tangannya berkembang dengan cahaya yang menakutkan, dan auranya menembus segalanya. Sage Agung ras gagak emas mengangguk dan pergi dengan tegas. Pihak lain tidak memberinya kesempatan sama sekali. Selama dia memasuki formasi, dia akan bisa melindungi dirinya sendiri. Paling tidak, dia bisa menghindari bencana dan bahkan berurusan dengan Ye Fan. Namun, jalannya ke depan sekarang diblokir. Fisik suci umat manusia, caramu melakukan sesuatu terlalu kejam. Apakah Anda ingin membantai dengan sembarangan di sini di depan Dao Satu Surga? Anda ingin membunuh seorang Sage Agung. Apa kau pikir tidak ada orang lain di dunia ini? Nenek Feng diam-diam berteriak. Bisakah kamu mewakili seluruh dunia sendirian? Dasar bajingan pengecut. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu sebentar lagi. Ye Fan dengan dingin menjawab. Dia mencegat gagak emas tua dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Langit dan bumi ini bergetar karena dia. Pedang pembunuh di tangannya dipenuhi dengan niat membunuh dan melonjak ke langit. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Sage Agung ras gagak emas merasa kedinginan. Situasinya begitu intens sehingga benar-benar berkembang sejauh ini. Dia tidak bisa mundur selangkah pun meski dia menginginkannya. Ekspresinya jelek saat dia dengan keras berteriak, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin memamerkan kekuatan ganasmu di depan semua orang? Kau yang mengatakan bahwa kau ingin membunuhku. Apa kau takut sekarang? Selain itu, jangan selalu menempatkan kehendakmu di atas kepala semua orang di dunia ini. Kamu pikir kamu siapa? Kau tidak bisa mewakili kami semua. Ye Fan mengangkat pedangnya dan menebas ke depan. Dia ingin membunuh Sage Agung ras gagak emas. Keributan itu segera mereda. Semua orang ketakutan. Ini adalah kenyataan, dan tidak ada gunanya mengatakan apa-apa. Ye Fan ingin membunuh seorang Sage Agung dengan senjata kaisar. Tentu saja, semua orang takut. Swiss. Sage Agung ras gagak emas sangat terkejut sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melesat ke alam luar seperti anak panah dewa, melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Balas dendam melahirkan balas dendam. Kapan akan ada akhirnya? Teman-teman Dao, terlalu banyak pembunuhan di dunia ini. Orang tua ini masih akan mengatakan hal yang sama. Semuanya harus damai. Sage besar Huntuo berteriak dari belakang dan mengirimkan suaranya. Banyak orang terhuyung-huyung. Mereka diam-diam melihat ke arah langit dan mengheningkan cipta untuk Sage Agung ras gagak emas. Menurutmu kamu mau kemana? Ye Fan tiba di atas langit dan langsung memotong jalan Sage Agung ras gagak emas. Wajahnya menjadi pucat pasi. Apakah Anda tahu bahwa Kaisar Agung ras saya akan turun ke dunia ini? Jika Anda bertindak seperti ini, tidak akan ada tempat untuk Anda di dunia ini di masa depan. Orang bijak dari ras gagak emas tampak garang. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan? Pedang Ye Fan menebas ke depan. Kulit kepala Sage Agung ras gagak emas menjadi mati rasa dan hatinya bergetar. Dia tidak bisa menghindar dengan seluruh kekuatannya. Kecepatan Ye Fan bahkan lebih cepat darinya. Pada saat ini, tidak ada gunanya bahkan jika dia memohon belas kasihan. Dia sangat menyadari reputasi, ganas Ye Fan. Puff. Seberkas cahaya pedang melintas. Sage Agung ras gagak emas hanya punya waktu untuk mengeluarkan jeritan sedih sebelum hujan darah berputar-putar.
Pedang Ye Fan menebas kepalanya, dan kemudian tubuhnya runtuh inci demi inci. Sebuah hamparan besar darah tersebar. Semua orang di tanah berteriak karena khawatir dan melarikan diri dengan berantakan. Mereka tidak berani menyentuhnya. Menghela nafas. Hun Tuo menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya. Hasil ini membuat tempat ini menjadi sangat sunyi. Hanya setelah beberapa waktu kemudian tempat itu menjadi berisik lagi. Seorang sage agung lainnya telah meninggal. Apakah masih ada keamanan yang tersisa di dunia ini? Jalan keabadian bahkan belum terbuka, dan tokoh-tokoh penting telah jatuh satu demi satu. Ye Fan turun dengan pedang panjang di tangannya. Tetesan darah terakhir menetes dari pedang tajam itu, membuatnya terlihat agung dan menakjubkan. Kemanapun pandangannya melintas, tidak banyak orang yang berani menatap matanya. Ini adalah reputasi yang dia peroleh melalui pembantaian. Semua orang di benua Biduk Utara mengetahuinya, dan sekarang, orang-orang dari alam luar juga benar-benar memahaminya. Pada saat ini, tidak ada orang yang tidak takut. Bahkan para orang suci dari alam luar akhirnya memahami temperamen Ye Fan. Dia tidak akan membiarkan siapapun pergi jika dia harus membunuh. Apa yang kamu lakukan, rekan Taois? Orang-orang di sekitarnya semua ketakutan. Melihat dia menyerang ke arah ini, mereka benar-benar takut dia akan menebas dengan pedangnya dan membunuh mereka semua. Saya mencoba untuk berunding dengannya. Ye Fan mengarahkan pedang panjang di tangannya ke arah Nenek Feng. Kenapa kamu melakukan ini? Permusuhan apa yang aku miliki denganmu? Jantung Nenek Feng berdebar-debar. Dia sangat kuat, tetapi ketika dihadapkan dengan pedang pembunuh sejati dari makhluk surgawi harta karun Luminous, dia juga tidak memiliki sedikit pun amarah. Aku akan mengatakannya lagi. Perbuatan itu sudah dilakukan, jadi jangan mendirikan lengkungan peringatan di rumah bordil. Ye Fan mencibir dingin, mengungkapkan bahwa dialah yang diam-diam mendesak semua orang untuk menyerang. Junior, kamu terlalu sombong. Cepat atau lambat, bahkan jika manusia tidak menerimamu, langit akan menerimamu. Nenek Feng mengutuk. Siapa kamu sampai punya dendam sebesar itu padaku? Jangan bilang kamu adalah kenalan lama Kitian dan yang lainnya dari jalan kuno umat manusia. Ye Fan mencibir. Namun, saya tidak tertarik untuk mencari tahu lagi. Aku akan mengirimmu dalam perjalanan. Kali ini, dia menggunakan bagian belakang pedangnya untuk menamparkan Nenek Feng. Angin topan yang dahsyat menyapu dan membuat Nenek Feng terbang. Boom! Ye Fan menindaklanjuti. Dia mengayunkan pedang pembunuh di tangannya dan memaksa Nenek Feng masuk ke dalam formasi yang ditetapkan oleh putra mahkota Huizun dari ras gagak emas. Dalam sekejap, bendera-bendera besar berkibar tertiup angin, dan seluruh tempat dipenuhi dengan niat membunuh. Ah! Nenek Feng berteriak dengan sedih. Dia hampir hancur dalam sekejap mata. Setiap bendera formasi menebas dengan sinar cahaya pembunuh, memotongnya menjadi ribuan bagian. Bahkan seseorang sekuat Sage Agung tidak bisa menahannya. Bahkan jika rekan-rekan kultivator dari jalan kuno tidak dapat membalaskan dendamku, langit masih akan menerimamu. Nenek Feng mengutuk. Setelah mengucapkan kata-kata terakhir ini, tubuh dan jiwanya langsung hancur. Semua orang ketakutan. Formasi ini memang menakutkan. Itu sebenarnya setara dengan serangan dari Kaisar Semu. Bahkan Sage Agung meninggal dalam sekejap setelah masuk. Tidak ada ketegangan sama sekali. Semua orang merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Mereka merasakan hawa dingin dari telapak kaki sampai ke atas kepala. Mereka semua terkejut. Ketika semua orang mendengar hal ini, seakan-akan mereka sedang menghindari hantu. Area tempat dia berada benar-benar bersih. Ye Fan berbalik dan menatap si Zhongxuan, dengan dingin menatapnya. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin mengandalkan senjata kaisar untuk melawan tuan muda klan saya? Seorang pria parubaya berdiri dengan ekspresi serius yang tak tertandingi. Bertarung. Dia tidak layak. Aku hanya menekan dan membunuhnya. Di jalan bintang kuno, saya telah membunuh setidaknya 8, jika tidak 10, roh ilahi. Dia bukan apa-apa, kata Ye Fan dengan dingin. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua merasa ngeri. Bahkan Jiang Yifei, Putri Moon Spirit, Wind Phoenix, dan yang lainnya terkejut. Chapter 1524 Pembunuhan Kota. Meskipun beberapa pencapaian Ye Fan di jalan kuno manusia telah ditransmisikan kembali oleh beberapa ahli asing, tidak ada yang bisa memastikannya. Hari ini, Ye Fan sendiri yang membicarakannya. Itu segera menyebabkan gelombang besar. Hanya beberapa kata saja sudah cukup untuk mengguncang dunia. Apakah roh suci itu? Mereka dilindungi oleh surga dan tak tertandingi di antara mereka yang berada di tingkat yang sama. Mereka tidak dapat dibunuh,
atau suatu peristiwa yang tidak menyenangkan akan terjadi cepat atau lambat. Hampir tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Tapi sekarang, dia mengatakan bahwa dia telah membunuh setidaknya 8 atau bahkan 10 orang. Ini terlalu mengejutkan. Astaga, apakah ini benar? Semua orang terkejut. Pada saat ini, semua orang terkejut. Semua ras telah mendengar beberapa rumor, dan sekarang, mereka baru saja mengonfirmasinya. Fisik suci umat manusia terlalu menakutkan. Jika ini terus berlanjut, siapa yang bisa menghentikannya di masa depan? Para ahli dari semua ras khawatir dan merasakan sakit kepala datang. Putri Moonsprite sedikit mengernyit. Dia punya firasat buruk tentang ini. Dia baru saja menjalin hubungan dengan garis keturunan roh ilahi alam semesta, dan sekarang dia telah memprovokasi Yevan, yang menjadi pusat perhatian. Dia bahkan berani menyerang Gunung Meru, jadi apalagi yang tidak akan dia lakukan. Pada saat ini, semua ahli menghela nafas. Mereka secara pribadi telah menyaksikan Yevan membunuh Sage Agung seolah-olah dia sedang memotong kayu bakar. Siapapun akan ketakutan dengan kekuatan seperti itu. Jika ada yang mengatakan siapa yang merasa tidak nyaman, tentu saja Si Zongxuan. Yevan sama sekali tidak menganggapnya tinggi dan meremehkannya seolah-olah dia bukan apa-apa. Darah kekaisaran mengalir di tubuh Si Zongxuan, dan statusnya mulia. Kemanapun dia pergi, orang-orang harus menghormatinya. Tapi sekarang, dia dibicarakan dengan cara seperti itu. Wajah apa yang tersisa dari dirinya? Fisik suci umat manusia. Wajah Si Zongxuan pucat saat dia berteriak melalui gigi yang terkatup. Rambutnya yang tebal menari-nari tertiup angin, dan matanya begitu dingin hingga bisa membekukan langit. Dia berjalan selangkah demi selangkah, menyebabkan seluruh bumi bergetar. Alisnya yang seperti pedang penuh dengan niat membunuh. Tinggalkan senjata kaisar. Apakah kamu berani melawan aku? Suaranya dingin dan tenang seolah-olah berasal dari rumah es berusia 10.000 tahun. Itu membuat semua orang merasa seolah-olah darah mereka telah membeku, dan mereka mengungkapkan keterkejutan mereka pada kekuatannya. Yevan membawa pedang surgawi di punggungnya, dengan dingin meliriknya dan berkata, "Aku tidak akan pernah menggunakannya dalam pertempuran dengan peringkat yang sama, bahkan jika Sage Agung berada di peringkat awal, membunuhmu benar-benar tidak sulit." Pada titik ini, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Jika dia melarikan diri dalam ketakutan hari ini, bagaimana dia bisa memantapkan dirinya di dunia ini di masa depan? Dia akan diejek kemanapun dia pergi. Bagi orang yang sombong, tidak ada pilihan lain selain bertarung. Mereka hanya bisa menggunakan fakta untuk membuktikan siapa yang terkuat. Jangan menyanjung diri sendiri. Kau benar-benar tidak pantas berada di level yang sama dengan kami, teriak Longma dari belakang. Bunuh. Kemarahan Si Zongxuan naik ke titik ekstrim. Darahnya melonjak, membuat kemampuan bertarungnya sendiri juga mencapai puncaknya. Rambut hitamnya menari-nari dengan kacau, dan matanya berkedip-kedip seperti kilat. Dia langsung membantai dengan cara yang sama. Pada saat ini, aspek menakutkan dari ras ini tidak diragukan lagi ditampilkan. 9 cincin ilahi muncul di sekeliling tubuhnya, membungkus dia lapis demi lapis. Seolah-olah ada 9 gerbang abadi yang saling tumpang tindih, dengan dia di tengahnya. Energi esensi dari matahari, bulan, gunung, dan sungai mengalir seperti air terjun yang besar, mengembun menjadi satu dengan tubuhnya. Bentangan yang luas berubah menjadi kekuatannya. Dengan setiap langkah yang dia ambil, langit dan bumi akan bergetar hebat. Tingginya jelas kurang dari 3 zang, tapi seolah-olah raksasa yang menjulang ke langit sedang melewatinya, akan membuat gua besar di bumi. Selain itu, cahaya keberuntungan turun dari langit helai demi helai, semuanya terhubung ke tubuhnya, melepaskan cahaya yang paling cemerlang. Tubuh Si Zongxuan meletus dengan aura yang kuat. Matahari, bulan, sungai, dan gunung semuanya akan hancur. Dengan mengangkat tangannya, dia bisa mencabut bintang-bintang dari luar angkasa. Kekuatan sucinya tak tertandingi. Ini adalah daunnya, dan juga dao dari roh suci. Kekuatannya tak tertandingi, menyatu dengan kekuatan langit dan bumi. Dia menunjukkan seni sejati menyatu dengan langit, menggunakan kekuatan 10.000 dao untuk menyerang Yevan. Kekuatan roh suci adalah sesuatu yang semua orang tahu. Ada terlalu banyak legenda tentang mereka. Pertama-tama, fisik mereka secara alami luar biasa, sulit ditemukan di dunia. Namun, mereka yang berada di puncak jauh melampaui mereka yang berada di level yang sama. Dan pada saat ini, Si Zongxuan mengandalkan tubuh fisiknya untuk menyerang. Telapak tangan dan jari-jarinya seperti pedang yang bisa membelah langit. Gunung dan sungai di sekitarnya seperti kertas, berubah menjadi abu di bawah fluktuasi yang kuat.
Auranya melonjak, dan fluktuasinya begitu mengejutkan sehingga meteor yang melayang di luar angkasa akan jatuh. Kekuatan telapak tangan dan jari-jarinya sangat mengejutkan dunia, mencapai batas dari apa yang bisa dia tampilkan. Ekspresi Ye Fan dingin saat dia berjalan dengan langkah besar. Dia sangat mendominasi, melihat ke bawah dari atas untuk menekan lawannya. Sepanjang jalan, dia menyesuaikan tubuhnya ke kondisi puncaknya. Dengan gemuruh, dia langsung mengacungkan tinju kanannya, menggunakan kekuatan untuk bertemu kekuatan dengan kekuatan. Dia menghadapi Si Zongxuan secara langsung. Tinju Kaisar Surgawi ditampilkan di depan orang-orang di biduk-biduk, menekan 9 langit dan mengguncang 9 dunia bawah. Cahaya keemasan yang tak terbatas melonjak, menelan ke segala arah, auranya melahap gunung dan sungai. Semua orang terguncang tak terlukiskan. Fisik suci umat manusia, pergilah mati. Bagaimana Anda bisa bersaing dengan garis keturunan roh suci saya untuk menjadi nomor 1? Si Zongxuan meraung untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Energi esensi seluruh tubuhnya melonjak, dan dia sepertinya telah berubah menjadi hamparan hukum Dao saat dia menyerbu. Boom! Serangan ini mengguncang langit dan bumi. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan berkas cahaya besar merobek langit dan bumi, menyebar ke segala arah. Semua orang menghindar cukup jauh, tetapi mereka masih merasakan sakit di tubuh mereka. Cahaya yang berkobar hampir membutakan mata mereka. Retakan besar berselang-seling, seolah-olah membelah angkasa. Itu sangat menakutkan. Serangan ini membelah tempat ini. Jika bukan karena banyak Grid Sage yang mengambil tindakan untuk melindungi tempat ini, gurun besar ini pasti akan tenggelam, dan tidak akan ada yang ada. Ah! Teriakan yang tidak diinginkan terdengar. Si Zongxuan terbang secara horizontal, jatuh dari bola cahaya yang menyilaukan. Kedua tangannya meneteskan darah. Satu patah, dan yang lainnya berubah menjadi bubuk. Dia mundur selangkah demi selangkah dalam kehampaan. Retakan besar muncul di bawah kakinya, memanjang lebih dari 100 li dalam kehampaan. Gelombang kejut terakhir masih seperti ini, jadi bisa dibayangkan pukulan berat seperti apa yang baru saja dia terima. Kaca. Sepasang lengan batu Si Zongxuan terus mengeluarkan suara retakan. Dimulai dari tangannya, mereka meledak inci demi inci. Darah bercampur dengan kulit batu, terbang ke segala arah. Pada akhirnya, Si Zongxuan terbatuk-batuk dan mengeluarkan banyak sekali darah. Kedua lengannya benar-benar patah, dan hanya darah segar yang mengalir keluar. Darah Kaisar memancarkan berkas cahaya yang berkilauan, berkedip-kedip dengan cahaya yang mengintimidasi. Bagi dia, ini adalah beban yang tak tertahankan. Dia telah mengucapkan kata-kata itu, tapi pada akhirnya, itu seperti sebuah ledakan dari langit. Dia begitu terguncang hingga hampir terjatuh ke tanah. Rasa sakit pada tubuhnya tidak dapat dibandingkan dengan perasaan kalah di dalam hatinya. Dia begitu sombong dan angkuh. Dia selalu diselimuti oleh lingkaran cahaya ilahi, dan kemanapun dia pergi, dia selalu dihormati. Namun hari ini, dia mengalami kekalahan telak di depan semua pahlawan surga. Wajah apa yang tersisa dari dirinya? Dia mengangkat kepalanya ke arah langit dan mengeluarkan raungan sedih. Seluruh tubuhnya gemetar. Saat cahaya tersebar, Ye Fan berdiri di posisi semula. Bahkan tidak ada sudut pakaiannya yang rusak. Dia dari dunia lain, tapi tidak ada yang akan melupakan tinjunya yang kejam barusan. Itu hanya satu tinju, namun itu menghancurkan langit dan bumi dan menghancurkan serangan musuh yang paling kuat. Betapa menakutkannya teknik rahasia ini. Baru sekarang Anpu dari Gunung Abadi menyipitkan matanya. Ini adalah pertama kalinya dia mengungkapkan ekspresi aneh. Dia sepertinya mengenang tinju Ye Fan barusan. Adapun yang lain, mereka sudah lama terkejut. Satu tinju menghancurkan lengan roh ilahi. Itu terlalu mengejutkan. Jika kekuatan bertarung yang kuat seperti ini terus berkembang, akan sangat sulit bagi siapapun untuk membatasi Ye Fan di masa depan. The Wind Phoenix menunjukkan ekspresi terkejut. Itu hanya satu kepalan tangan, namun dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dari kelihatannya, tidak ada cara untuk melampauinya. Yang lain juga seperti ini. Ini adalah pencapaian pertempuran yang membuat semua orang merasa putus asa. Saya menolak untuk menerima ini. Rambut hitam Si Zongxuan berdiri tegak. Rambutnya menari-nari seperti tangan hantu. Ekspresinya adalah salah satu kesedihan dan kemarahan. Garis keturunannya istimewa. Itu adalah produk dari garis keturunan kekaisaran klannya dan Grid Sage dari klan lain. Demi membebaskan dirinya dari belenggu ketidakmampuan untuk menjadi manusia seutuhnya, kelahirannya memiliki arti yang luar biasa. Namun, dia benar-benar dikalahkan seperti ini,
membuatnya merasa seolah-olah hatinya dikunyah oleh 100 serangga. Seluruh tubuhnya bersinar. Semua darah di tubuhnya terbakar, dan tulang-tulang di mana lengannya patah mengeluarkan suara gabeng-gabeng. Tulang-tulang itu tumbuh kembali, dan kali ini, itu adalah lengan yang terbentuk dari daging. Lengan itu kokoh dan kuat, mengalir dengan cahaya yang berharga. Kiang. Dengan suara sua, dia meretas. Sebuah kilatan petir merobek cakrawala, dan ini adalah cahaya pedang tombak. Itu mengejutkan dunia, dan bahkan jika semua orang suci menyerang bersama, mereka akan dipotong-potong. Roh ilahi itu sendiri cukup kuat, dan kekuatan dagingnya sangat tinggi. Senjata yang dia pegang di tangannya secara alami bukanlah barang biasa, tapi artefak suci yang langka. Ye Fan juga tidak ingin membuang waktu, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Dia langsung bergegas maju, masih menggunakan tangan kosong untuk menghadapi serangan itu. Kali ini, semua orang melihat semuanya dengan jelas. Sepasang tinju emas membawa puluhan ribu helai cahaya dao sambil menekan ke bawah. Kaca. Sepotong besar bilah tombak hancur berkeping-keping. Dengan suara kiang, tombak besar itu berganti pemilik, direbut oleh Ye Fan. Senjata langka ini telah berganti pemilik. Kamu. Si Zongxuan merasa sangat terhina dan kesal. Pertama kali baik-baik saja, tapi yang kedua kalinya juga sama. Dia langsung jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, tidak bisa melawan. Seberkas cahaya seputih salju melintas. Ye Fan mengacungkan tombak Heavenheart dan membacok ke bawah. Ekspresi si Zongxuan berubah drastis saat dia dengan cepat menghindar. Namun, ini sia-sia. Dia telah menghindari serangan ini, tapi dia tidak bisa menghindari serangan Ye Fan yang seperti badai. Dalam konfrontasi seperti ini, hukum alam dan rantai keteraturan menari-nari. Gejolak sekecil apapun sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi, apalagi serangan habis-habisan. Pada akhirnya, si Zongxuan dipotong menjadi dua di bagian pinggang oleh Ye Fan. Dia berteriak dengan sedih saat bagian bawah tubuhnya meledak. Dia meraung dengan marah, dan bagian atas tubuhnya ingin melarikan diri. Namun, sudah terlambat. Ye Fan mengacungkan tombak besar itu lagi. Darah memercik di mana-mana saat kepalanya terpenggal, bertumpu pada bilah tombak. Tunjukkan belas kasihan. Putri Moon Spirit berseru. Sementara itu, mata para pelayan si Zongxuan semuanya berwarna merah darah. Mereka bergegas untuk menyelamatkan tuan mereka. Ye Fan dengan dingin melirik ke arah kerumunan. Tombak besar di tangannya bergetar, dan dengan suara "pu" yang lembut, kepala si Zongxuan meledak. Daging dan darahnya dimutilasi dengan parah, dan semangat primordialnya padam. Tiba-tiba, aura berbahaya meletus. Alat ilahi ini ingin melahap Ye Fan. Dia dengan dingin melambaikan tangannya, dan dengan suara gemuruh, dewa di dalam tombak itu hancur berantakan. Pada saat yang sama, Ye Fan mengacungkan tinju tirk surgawi, dan beberapa pelayan dari ras roh suci yang bergegas mendekat semuanya hancur berkeping-keping. Darah memercik di mana-mana, dan tubuh serta jiwa mereka benar-benar hancur. Adegan ini mengejutkan semua orang. Itu hanya sesederhana ini. Ye Fan, yang telah kembali dari jalur langit berbintang kuno, hampir tak terkalahkan. Sulit bagi mereka yang berasal dari generasi yang sama untuk melawannya. Di jalan kuno, setidaknya ada 800 orang sepertimu, jika tidak 1000. Suaranya yang tenang mengguncang jiwa banyak orang. Chapter 1525 Pertemuan Akbar berakhir. Si Zongxuan sudah mati, terbunuh begitu saja di padang gurun besar. Roh ilahi yang kuat tidak bertahan lama di depan fisik suci umat manusia. Hasil ini, pemandangan ini, membuat orang bergidik. Pertempuran ini seperti badai petir, ganas dan cepat. Itu berakhir terlalu cepat. Bahkan Grid Sage Huntuo hanya bisa membuka mulutnya dan menghela nafas. Aduh. Berapa banyak orang yang bisa menonjol dan mengatakan bahwa mereka bisa mencapai prestasi seperti itu. Bisa dikatakan menakutkan bagi jiwa, membungkam semua ahli. Setelah sekian lama, ketika semua tokoh utama telah pergi, tempat ini dipenuhi dengan diskusi dan keributan. Sekarang, ada masalah yang sulit di depan semua orang. Di masa depan, berapa banyak orang yang bisa mengalahkan Ye Fan? Ini bukan lagi masalah yang terbatas pada biduk. Itu adalah masalah yang membuat semua ras di alam luar pusing. Tampaknya legenda itu benar. Dia benar-benar membunuh sampai dia tak tertandingi di jalan kuno ras manusia. Di masa depan, dia akan mendapat tempat di kuil tertinggi di alam semesta. Yang terkuat dari ras manusia tidak pernah keluar dari 15 besar di berbagai alam. Berdasarkan hal ini, dia pasti akan menjadi salah satu dari selusin teratas di masa depan. Banyak orang yang berdiskusi.
Beberapa senang, sementara yang lain khawatir. Mereka ingin menghentikan Ye Fan. Ini bukan lagi masalah satu atau dua balapan. Tapi siapa yang bisa melakukannya sekarang? Kecuali seorang kaisar semu sejati turun, akan sulit untuk menghentikannya. Pada akhirnya, Putri Moon Spirit tidak menghentikan Ye Fan. Meskipun dia membawa lukisan Jiuli bersamanya, dia tidak bergerak. Dia menghela nafas pelan. Di masa lalu, mereka pernah bertarung di kolam surgawi Qinling. Jika mereka menjadi musuh lagi hari ini, akan lebih sulit untuk menyelesaikannya di masa depan. Dan sekarang, potensi yang telah ditunjukkan Ye Fan membuat warisan abadi pun waspada. Itu sama bagi semua orang untuk berurusan dengan Ye Fan. Kecuali mereka bisa membunuhnya dalam satu serangan, jika mereka melepaskannya, akan ada bencana di masa depan. Aku ingin tahu apakah kita bisa berhasil menyelesaikan dendam lama kita di masa depan, gumamnya dalam hati. Pertemuan berlanjut. Benua kuno di atas kota kegelapan menjadi hidup kembali. Meskipun pertempuran ini mengejutkan, itu hanya selingan. Diskusi tentang pembukaan jalan keabadian masih perlu dilakukan. Selamat, sepertinya Anda telah memperoleh banyak hal di jalan kuno ras manusia. Kultivasi Anda telah maju dengan pesat. Anda telah menakuti semua alam. Saya yakin Anda juga melakukan perjalanan di jalan kuno dan kembali ke tanah leluhur Anda. Secara alami, Anda memasuki langit berbintang yang luas dan hasil panen Anda tidak sedikit. Ye Fan tersenyum. Sepertinya aku harus pergi ke Starry Sky juga, kata Jiang Yifei sambil mendesah pelan. Sepertinya aku juga harus pergi ke Starry Sky. Dahulu kala, saya dengan mudah mengalahkan tubuh ilahi ras Anda. Selalu ada rumor di dunia luar bahwa Anda adalah putra kaisar alam semesta abadi. Aku ingin tahu apakah itu benar atau tidak. Ji Ziyue menunjukkan lesung pipit di wajahnya dan matanya berbinar saat dia bertanya. Jiang Yifei tampan dan tampan. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Beberapa pangeran dari rasku muncul satu demi satu dalam pergolakan kegelapan yang paling menakutkan. Hampir semuanya tewas dalam pertempuran. Jiang Yifei tampan dan tampan. Mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya, menghela nafas pelan, dan berkata, beberapa putra mahkota kita muncul satu demi satu dalam kekacauan gelap yang paling menakutkan, dan hampir semuanya tewas dalam pertempuran. Jiang Yifei tampan dan tampan. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Beberapa pangeran rasku muncul dalam pergolakan gelap yang paling menakutkan. Hampir semuanya tewas dalam pertempuran. Semua orang kagum. Mereka teringat akan legenda. Para pangeran keluarga Jiang telah menumpahkan darah terakhir mereka untuk ras manusia, memadamkan pergolakan kegelapan dan membawa kedamaian bagi ras manusia. Ji Ziyue berkedip. Dia mendengar beberapa petunjuk. Jiang Yifei mengatakan bahwa hampir semua pangeran dari keluarganya telah tewas dalam pertempuran. Banyak pahlawan yang tewas. Ji Ziyue berkedip. Dia mendengar beberapa petunjuk. Jiang Yifei mengatakan bahwa hampir semua pangeran dari keluarganya telah tewas dalam pertempuran. Jelas sekali bahwa ada orang lain yang selamat. Hanya satu orang yang tersisa sendirian. Namun, dia pasti akan mati. Dia mengatakan bahwa dia akan mencari karma dan menghilang dari dunia ini, kata Jiang Yifei dengan tenang. Longma dan yang lainnya mengutuk. Penghasut pergolakan kegelapan terlalu kejam, merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Tidak jauh dari situ, Anpu minum sendiri. Dia mengangkat kepalanya dan meminum secangkir anggur yang enak. Sudah lama sekali dia tidak menikmatinya. Wajahnya yang pucat menunjukkan sedikit kenangan. Dia melirik ke atas dan berkata, jika itu adalah pergolakan kegelapan, maka era ini adalah kiamat kegelapan. Begitu dia mengatakan ini, para kultivator di dekatnya semua merasa kedinginan. Mereka yang pernah berhubungan dengannya sudah mencurigai identitasnya dan sedikit banyak menebak latar belakangnya. Kata-kata yang tidak masuk akal ini membuat hati semua orang menjadi dingin. Mereka bahkan lebih khawatir tentang masa depan. Mereka yang mengetahui identitasnya secara khusus merasakan hati mereka tenggelam. Ekspresi Ye Fan sangat serius. Dia menghela nafas pelan. Ini adalah masa keemasan yang telah menunggu selama berabad-abad. Semua ahli tertinggi di langit dan 10.000 alam akan bergegas datang. Semua bentuk kehidupan yang hebat akan masuk dan membuka segelnya. Akumulasi dari zaman kuno hingga sekarang akan berkembang dengan cemerlang di era ini. Bagaimana tepatnya itu akan berakhir? Mungkin akan sangat kejam, melampaui imajinasi semua orang. Tidak lama kemudian, seseorang dari Istana Kekaisaran Pusat datang untuk mengundang Ye Fan untuk mendiskusikan pembukaan jalan keabadian. Semua orang terkejut. Bahkan Sage Agung menganggapnya begitu penting dan tidak bisa menghindarinya.
Dia harus berpartisipasi. Ini bisa dikatakan sebagai kehormatan besar. The Wind Phoenix terkejut. Ini adalah pertama kalinya tokoh-tokoh generasi yang lebih tua ini berinisiatif untuk mengundang seseorang dari generasi yang lebih muda. Dipikir-pikir, dia memang memiliki kualifikasi. Belum lagi kekuatan tempurnya, hanya organisasi Istana Bintang saja sudah cukup. Berani menghancurkan Gunung Meru, betapa mencengangkannya ini. Itu sudah cukup untuk menempati peringkat sebagai salah satu kekuatan terbesar di zaman sekarang, dan dia adalah ketua sekte. Tidak lama kemudian, Huo Lin Er, Jiang Yifei, Putri Roh Bulan, Phoenix Angin, dan pewaris sekte besar abadi lainnya juga diundang untuk memasuki Istana Kekaisaran Pusat. Perwakilan dari berbagai klan semuanya berbicara. Mereka ingin menetapkan beberapa aturan yang bermanfaat bagi klan mereka, tapi terlalu sulit untuk mencapai kesepakatan. Perselisihan tidak ada habisnya, dan selama periode ini, Sage Agung bahkan bertengkar dan pergi berperang, mengakibatkan bencana. Adapun pertempuran di antara orang-orang suci, bahkan lebih banyak lagi. Kasus-kasus berdarah terjadi dari waktu ke waktu di dekat benua matahari kuno, menyebabkan kekacauan. Pertemuan terhormat ini berlangsung selama setengah bulan, jauh melebihi ekspektasi semua orang. Pada akhirnya, itu berakhir dengan catatan buruk. Terlepas dari sejumlah hal yang disepakati, yang lainnya ditolak. Bisa dikatakan bahwa pertemuan ini sangat tidak berhasil. Tidak mencapai hasil yang diinginkan. Klan-klan tidak puas dan memutuskan untuk mengatur waktu untuk berdiskusi lagi. Tanpa diragukan lagi, semakin kuat warisan, semakin kuat pula mereka. Mereka tidak akan mundur. Di saat yang sama, para pahlawan Big Dipper juga memiliki firasat buruk. Orang-orang suci dari luar wilayah ini hanyalah pelopor, para penunjuk jalan. Master sekte dari berbagai wilayah bahkan belum bergerak. Adapun Kaisar Semu setengah langkah dan artefak leluhur dari berbagai klan, mereka juga ditakdirkan untuk muncul. Masa depan pasti akan sangat kejam. Pada hari terakhir pertemuan, cermin kekosongan bersinar dengan sendirinya dan turun ke pinggiran gunung abadi. Itu melepaskan cahaya abadi yang tak ada habisnya dan melayang naik dan turun. Kemudian, ia menghilang dengan sebuah desiran saat ia menerobos masuk ke wilayah selatan. Pertemuan berakhir. Pada akhirnya, itu tidak berjalan sesuai dengan keinginan semua orang. Ji Ziyue secara paksa dibawa pergi oleh Sage Agung Klan Ji karena orang-orang dari Gunung Abadi telah muncul. Dia takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi padanya. Ye Fan membuat perjanjian dengannya untuk mengunjungi Klan Ji setelah jangka waktu tertentu. Kemudian, dia akan menuju ke utara dan bersiap untuk melihat kolam giok. Batu suci 9 bukaan itu selalu membuatnya khawatir. Sepanjang perjalanan ke utara, dia secara alami melewati Gunung Ungu. Menghadapi Gunung Kaisar kuno ini, hatinya dipenuhi dengan emosi yang tak berujung. Ada terlalu banyak misteri yang terkubur di sini. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang telah terjadi pada Kaisar Agung Wuxi. Apakah dia bertarung menuju domain abadi, atau apakah dia benar-benar mati dalam meditasi? Di sini, dia memikirkan banyak orang. Dia diam-diam menyalakan dupa dan mempersembahkan korban kepada guru Tao Yuan generasi kelima, Zhang Lin. Dia masih ingat adegan Patriark Zhang Lin yang berubah menjadi abu di bawah cahaya pagi yang cemerlang setelah kemenangan dalam pertempuran itu dan kehancuran lembah keilahian. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Santa Yang Yi dengan senyuman dan aura unik seorang pahlawan. Dia meninggalkan dunia dengan cara yang riang, berubah menjadi hujan cahaya, meninggalkan masa kejayaan dan kesedihan. Itu adalah salah satu kenangan yang paling tak terlupakan dalam hidup Ye Fan. Bahkan memikirkannya saja sudah membuat hatinya sakit. Patriark Zhang Lin dan Raja Langit Jiang Taixu adalah dua orang yang paling dia hormati. Patriark Zhang Lin adalah pahlawan sejati. Gayanya tidak ada bandingannya, cukup untuk membuat dunia menjadi pucat jika dibandingkan. Meskipun nasibnya penuh dengan kemalangan, kecemerlangannya cukup untuk menerangi semua kabut. Ye Fan berhenti untuk waktu yang lama, lalu sampai di sebuah benteng batu yang ditinggalkan di sisi lain Gunung Ungu. Ada beberapa batu nisan di sini. Guru kelima Zhang akhirnya dimakamkan di tanah air tempat dia pernah tinggal. Dia diam-diam beribadah di sini untuk waktu yang lama sebelum bangkit dan pergi. Kapan kitab suci Wuxi di Gunung Ungu akan muncul lagi? Jalan keabadian akan segera terbuka. Semuanya akan terungkap. Ye Fan melanjutkan ke utara dan memasuki kota suci. Dia datang ke tempat di mana dia benar-benar menjadi terkenal. Perang judi batu, terobosan 4 ekstrim, pengorbanan Raja Ilahi berjubah putih. Semua adegan ini dimainkan di depan matanya. Kota ilahi sangat megah.
Tembok kota itu seperti pegunungan, membentang tanpa henti dan megah. Seolah-olah kota kuno tempat tinggal Kaisar Surgawi telah turun ke dunia fana. Ye Fan memasuki kota dan berkeliling di sekitar toko-toko batu. Dia menemukan sebuah fenomena yang membuatnya tidak bisa berkata-kata. Ada banyak potret dirinya. Semua penjudi akan menyembah potretnya sebelum memotong batu mereka, berdoa untuk keberuntungan. Sejak kapan saya menjadi penipu? Mengapa saya disembah seperti ini? Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Tentu saja, sebagian besar orang yang menyembah potretnya adalah orang biasa, dan kebanyakan dari mereka adalah penjudi. Dia menggelengkan kepalanya lagi. Tidak peduli apapun, reputasinya di kota ilahi terlalu besar. Dia dihormati sebagai patriark sumber surga ke-6. Bagi banyak orang yang bertaruh pada batu, dia seperti dewa, dan mereka sering menyembahnya. Hei, siapa orang itu? Mengapa dia terlihat seperti orang yang ada di dalam potret? Ya dewa, apakah itu roh Bapa Suci? Apakah mataku menipuku? Tidak, itu tidak benar. Itu adalah orang yang hidup. Saya terjatuh dan segera memotong batu itu. Semoga berhasil. Roh asli bergoyang di depanku. Astaga, kenapa aku melihatnya juga? Kamu bukan satu-satunya yang beruntung. Apakah ini nyata? Beberapa orang biasa melihat Ye Fan. Mereka semua tercengang. Kemudian, seperti keributan, mereka mengepungnya. Hanya dalam sekejap mata, suara itu mencapai langit. Roh asli ada di sini. Dia benar-benar ada di sini. Patriark, tolong berikan kami roh asli. Kami telah memujanya setiap hari. 3 batang dupa sehari tidak pernah kurang. Sekelompok orang berteriak, menyebabkan keributan. Ye Fan sakit kepala. Dia menyeka keringat di dahinya. Dia telah bertanya-tanya tentang kekuatan khusus dari keyakinan pada kuali Myriad Ki selama bertahun-tahun. Ternyata sumbernya ada di sini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengusap dagunya. Ye Fan berjalan langsung menuju alun-alun batu yang megah. Hari ini, dia datang ke sini bukan karena alasan lain selain Raja Batu di masa lalu. Dia ingin mencari tahu kebenarannya.